Ya, yang bilang cemen nggak berani. Bang, ada masanya orang nggak mau, ada masanya orang tidak berani. Ya, kalau naik ke room Edis membuktikan keberanian, maka saya tes keberanianmu lawan harimau. Gimana? Ya. Bahasa gue terlalu rumit. Lu kalau nggak nyampe udah tiduran bang, tiduran. Karena iman Kristen itu bukan iman yang penting Yesus, kan udah gue bilang dari kemarin. Karena banyak Yesus-Yesus yang lain. Yesus yang subordinat, ada Yesus yang setara dengan Bapa. Yesus yang mana yang lu mau? Jangan pakai tolok ukur lu ke gue. Nggak bisa. Demikian pengajaran Tuhan Yesus tidak bisa memakai tolok ukur si A, si B, si C, si D. Tolok ukurnya udah para rasul, udah fix. Kunci kerajaan sorga, otoritas hanya diberikan kepada rasul. Ya, bukan bisul atau samsul. Dari dulu juga gue bilangnya gitu. Ngerti nggak? Iman kekristenan itu bukan kata si Samsul atau si Bisul. Sudah. Nah, apalagi si Mamat. Mohon maaf, kagak ikutan. Gitu. Ya, jadi udah. Lu mah kagak kagak usah banyak gaya di situ. Oke. Ya. Jadi kalian harus memahami ini gitu loh. Tapi yang mau aku sikapi satu ya. Bang Edis ini kan dia ini kan tadi udah bilang statement dia. Saya sudah meninggalkan cara lama ya. Dia berapologetika itu sudah ditinggalkan. Dia sekarang itu hanya mendebat iman RT 6. Kalian harus ngerti posisi dia. Kan udah gue bilang, posisinya Bang Edis itu dia sedang fight dengan RT 6. Ngerti nggak? Itu. Jadi dia sudah tidak dikatakan lagi seperti cara-cara apologetika yang konvensional. Kalian harus paham itu. Dan dia juga menjelaskan saya dalam konteks sama si PA. Si PA apa siapa itu? Lawan dia. Itu loh. Makanya kalau lu bilang, "Oh, lo gini-gini tak." Kita itu kita itu harus menghargai apapun setiap usaha orang gitu. Dia kan narasinya mau gebukin RT 6. Kalian ngerti nggak? Ngerti nggak? Itu maksud saya itu. Ya biarin gitu. Ya, nanti juga RT 6 kalau pindah ke sini gue pijak-pijak tambahan. Itu loh. Ya itu. Jadi niat dia gitu. Jadi kalau aku bilang ya dia memang tidak apa tadi dia sudah meninggalkan apologetika lah ya aku bilang ya, karena apologetika itu hanya menjawab kalau dia ini kan fight, jadi lebih dari apologetika apa ya aku bilangnya, debat. Jadi Bang Edis ini memang debaters, saya harus akui itu dia debaters. Jadi apologetika itu menjawab ya, apologetika itu hanya menjawab tentang iman Kristen. Tapi kalau Bang Edis ini memang dia jambak-jambakan lah aku mau bilang gitulah ya. Itu loh, jadi hargailah keputusan dia untuk itu. Karena aku juga sudah pernah di situ dan aku akhirnya kan aku jerak. Makanya dia berani, dia kan sampai ke Amerika. Aku kemarin itu juga fight kayak dia, tapi aku kan tidak difasilitasi saat itu, waktu itu aku di Indo gitu loh. Ya kan? Dan dia laki-laki dan dia lebih apa ya, mental dia lebih bisa gitu karena dia bertahan di negeri orang yang aku bilang Amerika itu negeri yang sangat liberal gitu kan. Beda kalau aku kayak di Kamboja sini kan harus kalem say, ya kan, gitu loh. Hargai dia itu debat. Makanya saya bilang saya harus mengatakan Bang Edis itu adalah debaters ya. Apologetika itu mengkuduskan Yesus dan menjawab iman tentang kekristenan gitu. Tolong ya kalian juga pahami gitu. Jadi apa ya yang aku bilang kemarin, kalian itu lihat situasinya gitu. Bang Edis juga lagi menjawab pertanyaan siapa gitu loh.
Bisa nggak sih kalian cerdas gitu? Jangan sikit-sikit kalian itu, wah dia sesat dia begini. Heh, yang mengatakan sesat itu ya, udah gue bilang, itu otoritas gereja, bukan biji mata kau seorang per orang. Udah dibilang kok, bandel kalian. Gitu ya. Jadi beda gitu. Kan udah aku bilang, bedakan seorang imam, seorang pengajar atau pengkhotbah gitu kan, misionaris lah ya, kayak model model yang di depan mata kalian ini gitu kan. Pengajar seperti ini beda karena VB juga mengajar tetapi dia bukan imam. Jadi imam itu adalah rasul ya kan, sul bisul ya. Bedakan imam, bedakan pengajar ya, bedakan misionaris. Misionaris tuh kayak model Pak Pendi tuh, sono entah kemana-mana dia tuh ya. Tuh, misionaris paling depan tuh di lapangan. Wah, awas aja kok gorok, kita doain nih, jangan sampai. Nah, ada juga yang modelan debaters. Nah, Bang Edis ini debaters gitu. Nah, ada lagi room penggosip satu lagi. Ada lagi nggak? Jadi nggak semua apologet, nggak bisa. Ada, jadi kalian harus bisa membedakan. Ada apologet tapi penggosip, ada apologet tapi menjatuhkan, cuman bisa menjatuhkan. Udah kalian pandai ya, nggak pandai ku jambak kau satu-satu. Ini aku nggak ada sepil-sepil nama ya, kau ya yang bilang, aku nggak ada ngomong gitu. Agatha masuk kemana? Pelawak sayang. Pelawak saya kadang profesi saya ini saya jelasin ya biar kalian jangan salah paham gitu. Kadang saya pelawak, kadang saya pengajar. Nah itu, saya berapologetika sekaligus melawak, sekaligus mijak-mijak RT 6. Dari mana kau mau ya? Jadi lihat-lihat situasinya gitu kan, ngerti nggak? Lihat situasinya gitu loh. Nggak paham juga kalian. Jadi kadang aku ada ngajar, kalian tengok ya, biji mata aku tuh bisa nilai lah ya. Kadang aku ngelawak, kadang aku memang suka bolak-balikan antara pankreas dengan hati, usus lurus lah itu. Ada yang ginjalnya pecah, nah ada yang keluar kecap, kan kalian tahu gitu. Jadi kalau bisa dibilang saya ini apa, nggak tahu apa itu campur sari ya. Kalau bisa dibilang saya es campur karena kadang saya juga jadi diva loh, kadang-kadang loh. Di suara saya merdu loh. Kalian mau denger aku nyanyi? Mau? Kompilasi. Kadang aku jadi diva. Kadang aku jadi ibu peri. Kadang aku apa? Apa? Apa suka kalian? Ya, jadi gitu. Ya. Cukup Bun nyanyi bukan talentamu, anjir. Kenapa? Kenapa kalian menolak aku sebagai kembaran Agnes Mo ini untuk berkonser? Kalian nggak mau dengar Agnes Mo? Ya, jadi maksud aku gini, kalian kenapa sih? Kalian itu kalau kalau edis caranya seperti itu, kita balik lagi ke laptop ya. Cara edis itu ya seperti demikian, hargai gitu kan. Cara si gak enak aku bilang ya. Ya, jadi tolong ya, paham ya. Mereka itu udah, kalian dengarkanlah penjelasan. Suara dengarkanlah aku. Aku jadi penyanyi dangdut ya kayak tadi. Di mana? Tapi kalau kalian mau nanya firman Tuhan, tanya sama saya akan memberikan pengajaran yang apostolik, yang dipacul sangat dalam, boleh. Kan kalian lah yang nilai itu ya. Insya Allah ya, Allah yang adalah Bapa. Insya Allah yang Allah adalah Bapa ya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kau. Terbaik untukmu. Apalagi nih? Oh, lanjut, mereka lanjut. Oke. Kita.
Kita Bu, ajak PK Mister M, mana si M? Live nggak dia? Nggak live dia. Malas aku. Kita tengok lagi ya. Udah lanjut lagi. Yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita. Lalu ketika dibaca di pernyataan, siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Makanya jangan ribet, kan udah gue bilang Mesias anak Allah. Karena Musa juga Mesias. Jambak lagi gigi kalian itu. Lama kali ngajarinnya. Siapakah Yesus? Mesias anak Allah, itu udah tertulis kayak gitu. Mau begini. Banyak kali ceritamu. Udahlah, malas sekali aku. Panjang kali, lebar kali, tinggi. Nggak bisa, udah dibilang style Bang Edis ini simpel tapi pasten. Ini mau berkelok-kelok, aku orangnya gampang muntah, udah aku bilang. Capek kali aku. Banyak kali cerita. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada Sang Kristus itu, Sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Foto dulu aku, cantik aku kan hari ini. Kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan dia. Foto lah. Ya, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung iya paham, terus dia nggak ini, tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi Aku orangnya udah aku bilang aku gampang muntah, kenapa putar lagi? Nggak bisa dengar. Ku bilang kalian tuh kalau mau bikin tontonan yang menyenangkan saya. Saya ini orangnya gampang muntah. Gimana sih? Bikin dulu yang betul.